Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Untuk rekan-rekan guru sekalian, berjumpa lagi dengan kami di Abil Maiwa Channel, channel yang akan selalu berbagi informasi-informasi terkait P3K Guru. Jadi pada video kali ini ada 7 kebijakan khusus dari Kemendikbudristek ya. Di sini dikatakan batas 2023 adalah batas akhir penempatan ya untuk P1, P2, P3 harus penempatan. Jadi pernah Ibu Nunuk ya memposting di Instagramnya bahwasanya 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Jadi kita harapkan ya untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan ya minimal ya harus penempatan di tahun ini agar posisi aman. Nah di sini ada 7 kebijakan khusus dari Kemendikbudristek sekaligus 3 Bapak Ibu coba cek poin ketiga menjadi penentu P1, P2, P3 tanpa penempatan lolos ASN P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Sebagaimana informasi terbaru dari Ibu Dirjen GTK ya menyampaikan kabar baik ya untuk 3043 guru P1 yang batal penempatan karena masa sangga ya. Jadi di sini dikatakan 4 poin yang harus dipahami peserta yang batal penempatan. Yang pertama Bapak Ibu adalah pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi. Pada dasarnya yang dibatalkan hanya penempatan, bukan kelulusan. Seperti itu ya. Jadi ingat, kemarin yang dibatalkan penempatannya itu bukan kelulusannya yang dibatalkan Bapak Ibu, tapi penempatannya. Itu yang harus kita cermati dan kita pahami ya. Yang kedua dari Ibu Dirjen, para pelamar tersebut tetap berstatus P1 ya. Artinya tetap kami prioritaskan menjadi ASN P3K. Jadi status P1 itu tidak hangus ya di P3K 2023. Alhamdulillah ya. Dan tentunya akan kembali menjadi prioritas ya untuk diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian yang ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Jadi yang 3043 ini tidak perlu lagi buat akun Bapak Ibu ya, tidak perlu lagi buat akun SSCASN ya. Jadi sisa login aja ya menggunakan akun lama. Kemudian yang keempat, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induk ya. Jadi untuk para pelamar ini nantinya itu tidak akan tergeser dari sekolah induk Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya, bahwasanya pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Ungkap Ibu Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK ya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Seperti itu ya. Itu yang mesti Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya terkait dengan 4 poin yang harus dipahami yang merupakan kabar gembira dari Dirjen GTK kepada 3043 guru P1 yang kemarin batal penempatan. Ternyata yang batal itu adalah penempatan, bukan kelulusannya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini juga ada kabar gembira ya, yang tadi dari Bu Nunuk dan yang sekarang kabar gembira dari Mas Menteri langsung ya, Nadiem Makarim beberkan 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Ini yang paling utama. Ketika ini 3 kebijakan dari Mas Nadiem ini betul-betul direalisasikan nantinya, maka ya saya yakin pelaksanaan P3K Guru 2023 itu akan jauh lebih baik daripada P3K 2022, apalagi P3K 2021. Kenapa? Karena dari ketiga paket kebijakan ini itu sudah mengcover kelemahan-kelemahan yang ada di P3K 2022 dan
P3K 2021. Yang mana kita ketahui antara P3K 2021 dan 2022 persoalannya itu dua. Yang pertama itu adalah persoalan formasi ya, atau kuota yang tidak maksimal. Kemudian yang kedua adalah persoalan gaji P3K. Nah, dari kedua persoalan itu sudah di cover solusinya melalui 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K yang dibacakan langsung oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, kita bacakan saja. Yang pertama, pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah dengan tidak mencapai 100%. Jadi nantinya kalau misalkan ada Pemda yang tidak mengajukan formasi secara maksimal, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul dilaksanakan nantinya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Jadi kuat ya, kuat di bagian formasi dan kuat di bagian ya seperti itu ya, dibuat kuat dalam bagian gaji dan tunjangan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya untuk dana spesifik untuk pengangkatan P3K hanya akan ditransfer ke Pemda ya pada saat pengangkatan sudah terjadi, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pada saat pengangkatan sudah terjadi, maka barulah dana spesifik untuk pengangkatan P3K ditransfer ke Pemda. Nah, seperti itu ya. Jadi semakin aman Bapak Ibu ya kalau posisinya seperti itu, dan kita harapkan 3 paket kebijakan ini betul-betul direalisasikan di seleksi P3K guru tahun 2023 ini, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian, bahwasanya berkaca di seleksi P3K 2022, bahwasanya yang menjadi prioritas adalah guru yang sudah lolos PG dan masuk dalam kategori P1. Mudah-mudahan nantinya di P3K 2023 itu bisa mengcover mekanisme ini, karena sudah berurutan P1, kemudian P2 dan P3, tapi kita kembalikan kepada pemimpin yang baru, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, terkait dengan surat edaran ya atau pengumuman penting dari Kemenpan RB terkait pengadaan formasi CASN, Bapak Ibu perlu pahami dan Pemda juga perlu pahami bahwasanya untuk pengajuan formasi melalui aplikasi e-formasi itu dimulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. Nah, apakah ada konsekuensi kalau misalkan Pemda tidak mengajukan formasi? Nah, di sini ada konsekuensi yang harus diterima. Di bagian terakhir kita perhatikan, dan ini juga merugikan guru-guru Bapak Ibu ya. Nah, di sini diperhatikan, dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Nah, ini yang membuat kita was-was Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tiba-tiba instansi tidak menyampaikan lagi usulan formasi sesuai dengan kebutuhan, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.